Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12, untuk kali ini Pak Amar akan menyampaikan materi atau esensi materi untuk bab pertama. Seperti minggu yang lalu Pak Amar sudah sampaikan bahwa minggu ini kita akan memulai untuk membahas bab pertama tentang hak dan kewajiban, ya. Jadi materi apa saja di bab pertama yang esensial itu? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, apa sih hubungan antara hak dan kewajiban itu? Berikutnya, apa saja contoh dari hak dan kewajiban tersebut? Berikutnya nanti hak dan kewajiban dalam nilai Pancasila. Baik, langsung saja untuk pengetahuan awal bagi kalian. Mungkin kalian sering mendengar kalimat hak maupun kalimat kewajiban. Lalu seperti apa sih hak dan kewajiban itu sebetulnya? Kalau kita bicara masalah pengertian, itu beberapa pakar atau beberapa ahli itu sudah menyampaikan. Di buku paket juga ada, di dalam undang-undang juga ada. Tetapi kita akan bicara konsep secara sederhana, bahwa yang disebut sebagai hak merupakan segala sesuatu yang kalian peroleh atau kalian dapatkan. Ya, banyak hal. Bicara hak ini bukan hanya saja hak dasar ya. Kalau di kelas 11 kalian mempelajari hak asasi. Hak asasi itu artinya adalah hak dasar. Hak dasar itu hak pokok. Hak untuk hidup, kemudian hak untuk mempertahankan hidup, dan lain sebagainya. Tetapi kalau ini lebih luas ya. Tidak hanya hak pokok, tetapi juga hak setelah pokok. Istilahnya sekunder. Kalau hak pokok adalah hak primer, ini hak-hak sekunder. Misalnya hak kalian untuk membeli motor, hak untuk mempunyai HP, hak untuk dan lain-lain sebagainya, itu ya. Nah, jadi hak itu adalah segala sesuatu yang kalian peroleh atau kalian dapatkan. Nah, sementara kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kalian laksanakan, yang harus kalian lakukan ya, dengan penuh tanggung jawab. Jadi segala sesuatu ini kalian harus laksanakan, ini kalian harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, disebut sebagai kewajiban. Kewajiban itu juga sangat luas pengertiannya. Kewajiban kepada Tuhan maupun kewajiban kepada sesama manusia. Kalau kewajiban sama Tuhan itu adalah ibadah. Kalau kalian misalnya sholat, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat dan lain sebagainya ya. Ini konsep hak dan kewajiban. Oke, kita akan lanjut ya. Jadi hak dan kewajiban itu mempunyai hubungan. Ini kita sudah bicara masalah hubungan. Apa hubungannya? Hubungannya adalah hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Sehingga hak yang kita peroleh atau hak yang kalian peroleh itu merupakan atau sebagai akibat dari kewajiban yang telah kalian laksanakan. Ya. Jadi misalnya gini, kalau dalam konsep agama, seseorang itu akan mendapatkan hak surga. Hak itu diperoleh karena selama di dunia, seseorang itu melaksanakan segala kewajibannya sebagai hamba Tuhan. Ya, jadi itu ya, termasuk kalian. Ya, ketika kalian itu mendapatkan hak pendidikan, ya, itu kalian sudah akibat dari kalian melaksanakan kewajiban. Nah, misalnya apa? Mau bersekolah, kemudian mau belajar, wajib belajar, melaksanakan kewajiban itu, maka kalian memperoleh ilmu, pengetahuan, itu hak kalian ya. Itu pun dari lubuk hati kalian. Artinya gini, kalau belajar itu berdasarkan anggar-anggar belajar, asal-asalan belajar ya, ilmu yang kalian dapatkan kan nggak
seberapa, tetapi kalau kalian melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab tadi, artinya dengan sepenuh hati, maka ilmu kalian atau ilmu yang kalian dapatkan itu ya juga sepenuhnya. Ya, jadi begitu ya. Ini hubungan kausalitas. Nah, ada beberapa contoh yang bisa kalian lihat. Ini Pak Amar akan menjelaskan dalam satu contoh ya. Di sini ada karyawan, kemudian ada bos ya. Di sini hubungan sebab akibatnya apa? Nah, hubungan sebab akibat dari hak dan kewajibannya adalah kalau kita lihat dari sisi karyawan ya. Karyawan itu harus melaksanakan kewajibannya, mencapai target yang dicanangkan oleh perusahaan. Ya, jadi targetnya apa? Dia capai. Nah, setelah itu dia akan mendapatkan haknya berupa bonus. Ya, juga dari segi bos ya. Dari segi bos itu dia akan mendapatkan hak ya dari target yang dicapai oleh karyawannya. Nah, setelah itu dia akan memberikan kewajibannya kepada karyawan berupa bonus ya yang harus ia keluarkan dari kas perusahaan untuk para karyawan yang telah mencapai target ya. Jadi karyawan itu dapat haknya setelah dia melaksanakan kewajiban. Nah, itu hubungan kausalitas ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu mana dulu? Apakah kewajibannya dulu ataukah haknya dulu? Sebetulnya kalau dari materi ini kalian bisa menyimpulkan bahwasanya kewajiban dulu baru hak. Jadi lakukan kewajiban baru mendapatkan hak. Nah, tetapi dalam penerapannya itu bergantung dari sudut pandang kalian. Nah, coba kalau dari dua hal ini ya. Kalau kalian memandang dari segi sudut pandangnya karyawan, maka karyawan itu sebelum dia dapat hak, dia harus melaksanakan kewajiban. Jadi kewajibannya dulu, dia harus mencapai target. Kemudian setelah dia melaksanakan kewajiban, dia dapat hak, dapat bonus dari bos atau dari atasan. Tetapi kalau kalian lihat dari sudut pandang bos ya, bos itu dia harus mendapatkan hak dulu ya. Haknya apa? Yaitu tadi target yang dicapai oleh karyawannya. Nah, setelah itu baru dia melaksanakan kewajibannya ya, yaitu memberikan bonus kepada karyawan yang memperoleh atau dapat mencapai target. Itu ya. Nah, berikutnya hal yang paling penting bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang. Artinya apa? Artinya kalau kalian melaksanakan kewajiban ya setara dengan predikat A, maka kalian akan mendapatkan dengan predikat A. Artinya gini, kalau kita contoh dalam suatu kelas ya, dalam satu kelas si A itu melaksanakan kewajiban, melaksanakan tugas, nggarap tugas sangat rajin, maka haknya dia akan mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, yang sedang ya, yang rajinnya itu dalam kategori sedang, lumayan rajin, maka ya dia akan mendapatkan nilai kategori B. Nah, kemudian kalau yang dia mungkin rajinnya kurang, maka dia akan mendapatkan nilai dengan kategori cukup ya. Jadi adil ya. Jadi kalau misalnya dalam segi perusahaan kalian bekerja sangat keras, ada lembur, maka haknya juga tambah ya. Jadi sesuai kewajiban yang dilaksanakan. Kalau yang kerjanya hanya misalnya leda-lede ya, maka haknya juga leda-lede. Nah, jadi itu harus seimbang. Karena apa? Agar adil ya. Karena pengertian adil atau keadilan itu merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Jadi itu. Berikutnya. Nah, kalau ini yang bisa kalian lihat apa? Ini contoh apa ini? Nah, kalau ini kita bisa lihat adalah contoh seseorang melaksanakan kewajiban, yaitu membayar pajak. Nah, berikutnya ketika segala sesuatu atau semua kewajiban dilaksanakan atau tidak ada kewajiban yang diingkari, maka bisa dijamin semua hak itu tidak akan terlanggar. Jadi ada kasus pelanggaran hak itu karena ada orang yang mengingkari kewajiban. Ini juga hubungan sebab akibat ya. Jadi kenapa ada pelanggaran hak? Karena ada orang yang mengingkari kewajiban. Nah, contohnya apa? Oke, kita akan lihat setelah ini. Nah, ini ya. Kalian lihat ini.
Ini adalah suatu hubungan sebab akibat antara hak dan kewajiban. Dimana kalau ada orang itu mengingkari kewajibannya, maka akan ada hak orang lain yang terlanggar. Contoh, setiap pengendara bermotor itu mestinya wajib ya berkewajiban patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Dia tidak boleh berhenti di zebra cross. Kenapa? Karena zebra cross itu merupakan hak bagi pejalan kaki yang mau nyebrang. Nah, ini ada pelanggaran hak. Oleh siapa? Oleh pengendara motor. Kenapa bisa terjadi? Karena pengendara motor itu mengingkari kewajiban. Nah, maka pejalan kaki terlanggar haknya. Nah, inilah yang menjadi persoalan di negeri kita. Kenapa banyak sekali hak yang terlanggar? Karena banyak pula orang yang mengingkari kewajibannya. Ya, oke. Berikutnya. Nah, ini untuk pendalaman materi. Nanti kalian bisa mempelajari materi di bab 1 ya, di buku yang Pak Amar berikan. Nanti silahkan kalian coba pelajari ini ya. Jadi hak dan kewajiban dalam nilai dasar Pancasila, hak dan kewajiban dalam nilai instrumental Pancasila, hak dan kewajiban dalam nilai praksis Pancasila. Nah, nilai dasar apa, Pak? Instrumental apa? Praksis apa? Di buku ada ya. Kalian silahkan dalami materi. Tapi Amar akan menyampaikan penjelasan singkat bahwa nilai dasar ya, nilai dasar itu adalah nilai yang tercantum dalam Pancasila. Jadi 5 sila ya. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, sampai nilai keadilan, itu nilai dasar ya. Terus nilai instrumental apa, Pak? Nilai instrumental itu nilai Pancasila dalam bentuk pasal-pasal ya, dalam instrumen undang-undang ya. Jadi dalam pasal undang-undang dasar dan lain sebagainya. Contoh ya, sila pertama nilai dasarnya itu kan nilai ketuhanan. Nah, nilai instrumentalnya apa? Nilai instrumentalnya adalah pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, kebebasan beragama. Nah, gitu ya. Nah, kalau nilai praksis apa, Pak? Nilai praksis itu adalah nilai dari amalan ya, amalan sila-sila dan nilai instrumental itu tadi. Kalau sila pertama berarti kalau umat Islam ya sholat, kemudian puasa dan lain sebagainya. Jadi kalau saya memberikan contoh, nilai dasarnya nilai ketuhanan, nilai instrumentalnya adalah pasal 29 ayat 1 ayat 2. Nah, nilai praksisnya adalah contoh-contoh atau amalan ibadah dari warga negara ya, gitu. Nanti silahkan dipelajari. Demikian materi esensial bab pertama yang bisa Pak Amar sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan nanti kalian sampaikan ya, langsung tulis pertanyaannya apa, kemudian nanti kita diskusikan pertanyaan kalian untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang kalian ajukan. Demikian yang bisa Pak Amar sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.